Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamu anbiya'i wal mursalin wa alit thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihadil kursu uridu an atakallama ilaikum anil ta'limil dini wa antanil ta'limil hayati. Di sini pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa berjalan di atas bumi ini dan mendapatkan segala cahaya. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga sahabatnya, karena beliau atau mereka lah yang memberikan kita petunjuk jalan di mana harus kita melangkah. Di sini saya akan membahas mengenai adab di dalam diri kita. Kenapa kita harus menjelaskan adab itu? Karena adab ini seperti pasel, seperti pasel di dalam mantik mengatakan pasel ini adalah hakikat manusia itu sendiri. Yang membedakan dengan hewan, maka perlulah kita mempunyai pasel, yaitu apa? Adab-adab yang baik. Dan di dalam buku kitab kuning ini menjelaskan tentang niat yang sangat penting dalam diri kita. Setiap yang kita lakukan, sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus mempunyai niat yang bagus, niat yang baik, sehingga segala perbuatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberkati dan berefek dalam diri kita dan juga bermanfaat di akhirat dan dunia. Dan di akhirat dan dunia ini. Di dalam kitab kuning ini, yaitu pembahasan pertama tentang adabuhu fi nafsihi, adab-adab di dalam diri. Sebelum kita menjelaskan secara komprehensif kitab ini, maka hendaklah kita dulu membaca sehingga kita mengetahui sedalam pembahasan dalam buku ini. Yang pertama, an yasuna niyatuhu wa yutahhiru qalbuhu minal adnasi. Kebaikan niat dan mensucikan hati dari kotoran. Yang pertama, bahwasanya kebaikan niat itu adalah salah satu penentu dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita. Dan mensucikan hati dengan niat yang baik itu akan berefek di dalam diri kita atau kepada orang lain juga. Ia akan memanfaatkan apapun yang kita lakukan dengan niat yang tulus, niat dan ikhlas, ridho, maka di situ kita akan mendapatkan keberkahan dalam perbuatan kita, amalan-amalan kita. Dengan apa? Yaitu menghindarkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Itulah adalah niat yang paling bagus dalam diri kita. Wa yutahhiru qalbuhu minal adnasi, dan mensucikan hatinya dari kotoran. Dengan apa kita mensucikan hati dari kotoran? Maka datangkanlah cahaya dalamnya. Maka kotoran-kotoran akan terhapus dan pudar ketika kita
mendatangkan cahaya-cahaya di dalamnya. Liyaslihu liqabulil ilmi wa hifdhuhu wa istimraruhu. Untuk apa? Untuk memperbaiki diterimanya amal ilmu itu dan menghafalnya dan melakukan terus-menerus. Ketika kita mempunyai niat yang bagus, niat yang baik dan mensucikan hati kita dari kotor-kotoran, maka ilmu itu akan diterima secara dengan baik juga. Wa ibzuhu, dan menghafal ilmu itu, dan istimraruhu, dan terus menerusnya melakukan ilmu itu dan mengamalkan ilmu itu. Wa qad taqaddamu ma yadullu alaihi. Bahasanya pembahasan ini pembahasan terdahulu yang menunjukkan kepada ilmu itu sendiri, tentang adab-adab dalam diri kita. Walakin na'iduhuna liyunabbihi ala kaunihi min asbabil taksiri. Akan tetapi kita mengembalikan di sini untuk menjelaskan adanya sebab-sebab menghasilkannya ilmu itu. Wa hunaka minal asbabil faidatil ukhrawiyah, dan di sana sebab-sebab itu manfaat yang ukhrawi. Maka perlulah kita mengetahui bahwasanya sebab ukhrawi inilah sehingga kita bisa mempunyai ilmu yang berkah. Qala ba'dul kamilin tatayyibul qalbi lil ilmi kata tayyibil ardi li zaraati. Baiknya hati untuk ilmu, kepada ilmu, seperti baiknya tanah untuk apa? Menanam sebuah tanaman. Maka perlulah kita untuk orang-orang mencari ilmu, maka perlulah memperbaiki hatinya. Di dalam perkataan Kamili mengatakan bahwasanya, menganalogikan bahwasanya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang terlepas dari kotoran-kotoran, maka itu seperti tanah yang ditanami oleh tanaman-tanaman yang subur. Di sini juga mengatakan fabidunihi la tanamu wala taksir bi barakatihi wala tasyasku. Dengan tidak adanya la tanamu, tidak ada tanaman, dan tidak banyaknya keberkahan, dan tiadanya kebaikan di dalamnya. Bahwasanya seandainya hati kita tidak bersih, maka kita tidak bisa menanamnya, dan kita tidak akan mendapatkan buah yang banyak, keberkahan, dan tidak akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Tidak ada kesucian dalamnya ketika hati kita masih kotor di dalam mencari ilmu. Kal zarai fi ardi ba'iratin ghairu mutayyibati. Seperti menanam tanah yang gersang, tidak ada kebaikan. Bahwasanya ketika kita menanam tanaman di tanah gersang, maka tanaman kita tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, tidak akan bermanfaat. Ketika kita menanam tanaman itu di tanah gersang, maka untuk menanam tanaman itu, maka kita memerlukan tanah yang subur, sehingga tanaman kita itu bisa tumbuh cepat dan sehat
yang bisa dihasilkan buahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi inna fil jasadi mud'atun idza salahat salahul jasadi kulluhu wa idza fasadat fasadul jasadi kulluhu ala wahiyal qalbu. Bahwa di dalam segumpal jasad itu apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Dan apabila jasad itu buruk, maka seluruh jasad itu akan buruk juga. Ala wahiyal qalbu. Dan itu adalah hati. Bahwasanya hati kita ini, ketika hati kita kotor, tidak ada kebaikan, tidak ada cahaya, diisi cahaya oleh hati kita, maka segala badan dan jasad-jasad kita akan mempengaruhi atas kekotoran hati kita. Wa qala Salu ibnu Abdullah haramu ala qalbin an yadkhul nur wa fihi syai'un mimma yakrahu kullahu azza wa jalla. Haramnya hati itu ketika dimasuki oleh cahaya. Bahwasanya dia mengatakan cahaya ini tidak bisa masuk ketika ada kekotoran dalam hati kita. Ketika hati kita ini mempunyai keharaman di dalamnya, maka cahaya tidak akan bisa masuk. Maka salah satu untuk menghilangkan keharaman atau kekotoran dalam diri kita, di hati kita, maka kita perlu cahaya di dalamnya. Kita perlu mendatangkan cahaya di dalamnya. Wa fi syai'in mimma yakrahullahu azza wa jalla. Bahwasanya di dalam hati itu sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini adalah penentu bagi perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita. Maka perlulah kita mempunyai niat yang bagus. Faktor utama kenapa perbuatan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita tidak mempunyai niat yang baik, tidak mempunyai banyak dosa-dosa yang kita dapatkan dalam hati kita, tanam ke dalam hati kita, yang ada kotoran-kotoran di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Karena penentu bagi segala perbuatan kita adalah apa? Yaitu niat yang baik dan hati yang suci. Ketika hati kita sudah disucikan, mengeluarkan segala kotoran-kotoran dalam hati kita dan meluruskan niat kita, maka disitulah ilmu akan berkah dalam hidup kita. Inilah manfaat-manfaat yang kita dapatkan dalam buku ini. Bahwasanya buku ini mengajarkan kita orang-orang yang mencari ilmu, hendaklah pertama itu meluruskan niatnya dan mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam hatinya. Maka perlulah kita mencari ilmu itu adalah jihad akbar, jihad yang besar, sehingga ilmu ini bisa berkah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas pencarian kita. Mungkin hadza minni idzan wajadtum qata'an minni, apabila kalian mendapatkan kesalahan-kesalahan saya ucapkan atau dituturkan dalam perbuatan atau ucapan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.